Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama kitab Keluaran pasal yang ke-17. Kitab Keluaran pasal yang ke-17. Saya mengajak kita membaca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang ke-8 sampai 16. Mari kita membaca bagian-bagian ini bergantian. Saya membacakan ayat yang ke-8, saudara membaca ayat yang ke-9, dan kita terus bergantian membacanya sampai ayat yang ke-16. Saya memulai ayat yang ke-8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudara, mari kita sekali lagi berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur sebab Engkaulah yang senantiasa memberikan firman kepada kami. Kami dihidupkan oleh karena firman-Mu dan kami bertumbuh juga oleh karena firman-Mu. Kiranya Tuhan yang rela memberkati kami sehingga kehidupan kami menghidupi firman. Kehidupan kami dituntun oleh firman. Berkati hamba-Mu, biarlah melalui perkataannya Tuhan memberkati setiap kami. Tolong kami mengerti apa yang kami harus pahami dari Tuhan kami. Kiranya Tuhan memberkati gereja ini. Memberkatinya menjadi gereja yang penuh dengan kesalehan, penuh dengan orang-orang yang mau tunduk kepada firman. Dan Tuhan tolong hamba-Mu, biarlah dengan limpah firman-Mu diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah sekalian, di dalam bagian ini kita melihat Israel mendapatkan kesulitan yang berikut, yang umumnya orang dapatkan jika mereka ada di padang gurun sebagai sebuah kelompok. Orang di padang gurun akan mengalami kesulitan karena kekurangan air. Dan Israel di padang gurun mengalami kesulitan karena kekurangan air. Orang yang ada di padang gurun mengalami kesulitan karena serangan dari orang lain yang mau merampok. Dan Israel ada di padang gurun. Mereka pun mengalami kesulitan, dirampok, diserang oleh bangsa lain yang mau menghancurkan mereka. Sehingga kalau kita lihat, seperti tidak ada perkecualian. Umat Tuhan ada di padang gurun dan mereka mendapatkan efek yang didapatkan siapapun di padang gurun. Saudara, ini satu prinsip penting yang kita harus pahami di dalam mengerti penyertaan Tuhan. Tuhan tidak menyertai umat untuk membebaskan mereka dari kondisi yang steril, tapi Tuhan membebaskan umat dari kondisi yang mereka dapatkan di dunia. Jadi tidak mungkin Tuhan membebaskan orang Israel. Tidak harus mengalami apa yang bangsa lain alami. Yang orang lain alami, Israel juga alami. Yang orang lain hadapi, Israel juga hadapi. Yang orang lain dapat risiko dihancurkan, Israel juga mendapatkan risiko dihancurkan oleh karenanya. Maka saudara sekalian, kita perlu mengerti dengan jelas, mengerti dengan tepat natur dari penyertaan Tuhan. Tuhan tidak menyertai untuk meluputkan di dalam kondisi yang bebas. Tuhan menyertai untuk meluputkan di dalam kondisi kita sudah dihancurkan. Kita mengalami kesulitan dan Tuhan membebaskan. Kita dihancurkan dosa dan Tuhan membebaskan. Kita diancam bayang-bayang maut dan Tuhan membebaskan. Nah, ini sangat penting untuk kita pahami. Karena kalau kita salah mengerti, kita akan beranggapan bahwa kita sudah ada di dalam kondisi bebas, sudah ada di dalam kesempurnaan, sudah ada di dalam keadaan baik, dan tidak bisa bertahan ketika keadaan menjadi buruk. Banyak orang tidak mengalami keadaan yang tepat
seperti yang Tuhan mau. Karena mereka tidak tahu bagaimana natur dari penyertaan Tuhan. Mereka berpikir kalau Tuhan sudah sertai, tidak mungkin ada sakit, tidak mungkin ada sulit, tidak mungkin ada keadaan yang dialami oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka kan tidak percaya Tuhan, jadi mereka bisa alami keadaan buruk, sedangkan kami tidak. Kami milik Tuhan, kami tidak mungkin hadapi keadaan buruk. Nah, ini pikiran yang salah. Pikiran ini membuat kita sulit jadi berkat. Pikiran ini membuat kita sulit menjalani fakta hidup yang kita sebenarnya memang harus jalani. Nah, itu sebabnya ketika seseorang mempelajari kitab suci, dia mesti dengan peka melihat bagaimana kitab suci memberikan pengajaran melalui tuntunan yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan, terutama Israel di padang gurun. Mereka dibebaskan dari Mesir dan mereka mendapatkan kondisi di mana seluruh keadaan yang dialami orang di padang gurun juga dialami di sini. Nah, saudara sekalian, ketika saudara membaca kitab suci, saudara mendapatkan fakta yang Tuhan lakukan kepada Israel adalah tidak bebaskan mereka di dalam kondisi yang harusnya dialami. Jadi saudara, ketika kita ada di dalam dunia, kita juga harus anggap yang sama. Saya di dunia, orang di dunia bisa sakit, saya juga bisa sakit. Orang di dunia bisa menderita, saya pun bisa menderita. Orang di dunia mengalami kondisi akan masuk ke dalam maut, saya juga mengalami kondisi akan masuk ke dalam maut. Nah, ini merupakan pelajaran sangat penting sehingga kita mengandalkan Tuhan sebagai penolong, bukan sebagai yang mengecualikan kita. Dia tidak mengecualikan kita dari kondisi buruk. Dia tidak membuat kita bebas dari keharusan bergumul di tengah-tengah dunia. Nah, maka saudara sekalian, waktu membaca kisah Israel kita menyadari, Tuhan membimbing Israel di tengah-tengah padang gurun. Tuhan izinkan Israel alami kehausan. Izinkan Israel alami kelaparan. Izinkan Israel alami perang. Lalu apa bedanya ya antara Israel dan yang bukan umat? Antara umat yang Tuhan sayang dengan orang yang tidak termasuk umat. Bedanya ada satu, yaitu bahwa Tuhan hadir menjanjikan masa depan yang limpah di dalam janji Tuhan. Nah, maka ini adalah sesuatu yang harus kita breakdown dengan hati-hati. Bagaimana perbedaan umat Tuhan dengan yang bukan umat? Perbedaannya adalah yang jadi umat mempunyai Tuhan yang berjanji. Tuhan berjanji, berarti yang Tuhan janjikan belum terjadi sekarang, tapi suatu saat akan terjadi. Yang Tuhan janjikan belum dialami sekarang, tapi suatu saat akan kita alami. Berarti umat Tuhan bersama-sama dengan Tuhan sedang berjalan menuju kepada janji Tuhan. Nah, itulah sebabnya Israel di padang gurun menjadi contoh bagi generasi-generasi Israel selanjutnya. Tuhan di dalam kitab Yehezkiel mengatakan waktu Israel masih muda, aku mengasihi mereka. Aku mencintai mereka di dalam kondisi di padang gurun. Aku menyertai mereka, aku membimbing mereka. Aku memberikan kepada mereka diriku hadir di tengah-tengah mereka. Ini relasi yang sangat indah. Tuhan bersama dengan orang Israel menikmati perjalanan di padang gurun, menikmati menuju tempat perjanjian. Nah, jadi saudara sekalian, kalau kita mau tarik ke dalam kondisi kita sekarang, apa bedanya orang Kristen dan yang bukan Kristen? Bedanya adalah orang Kristen punya Tuhan yang berjalan bersama dengan kita menuju janji yang sekarang belum didapat, tapi yang suatu saat akan dimiliki. Maka iman Kristen itu harus bersifat eskatologis. Iman Kristen harus bersifat melihat ke depan. Bukan lihat sekarang dan berhenti pada sekarang. Nah, saudara sekalian, kalau kita mempunyai cara pandang yang cuma lihat saat ini dan lihat pengharapan sebagai sesuatu yang kosong, melihat kondisi sekarang sebagai satu-satunya pengukur untuk sejahtera, maka kita bukan umat Tuhan. Umat Tuhan tidak boleh berpikir seperti ini. Umat Tuhan tidak boleh hanya melihat present dan hanya menganggap yang saya dapat sekarang inilah sempurnanya penyertaan Tuhan. Jadi kalau sekarang saya bukan orang kaya, kalau sekarang saya bukan orang sehat, kalau saya sekarang bukan orang yang bebas pergumulan, saya mulai merasa kecewa. Saya mulai pikir, Tuhan, kenapa Engkau tidak memberikan kepada saya apa yang baik? Nah, ini adalah kesalahan berpikir ya. Jadi kalau saudara pikir seperti ini, saudara mesti bertobat. Karena cara pikir yang salah membuat saudara sulit memahami kebaikan Tuhan. Cara pikir yang salah membuat saudara sulit berharap kepada Tuhan. Nah, banyak orang berharap dengan salah. Yaitu mereka berharap Tuhan hadir dan semua beres. Tuhan menjadi solusi sekarang. Tuhan menjadi jawaban sekarang. Tuhan memberikan kondisi sekarang yang baik. Nah, ini berlawanan dengan janji kitab suci. Tuhan tidak janji sekarang dia sempurnakan pekerjaannya. Tuhan janji suatu saat nanti dia akan sempurnakan pekerjaannya.
Berarti saudara dan saya orang-orang Kristen adalah orang-orang yang belajar memahami apakah yang dimaksud dengan janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengucapkan janji, artinya apa ya? Jika Tuhan berfirman, bagaimana aku belajar memahaminya? Nah, ini skill atau iman yang perlu dimiliki oleh orang-orang Kristen. Orang Kristen kalau tidak tahu bagaimana menantikan janji, dia tidak mungkin berbeda dari dunia. Dan dia tidak mungkin dapatkan sukacita dari Tuhan. Orang dunia berharap sekarang dapat bahagia, sekarang dapat berkat, sekarang dapat sejahtera. Sedangkan orang Kristen mengatakan, meskipun aku mengalami tubuh yang sudah sangat rusak, meskipun aku harus masuk lembah kematian, namun dalam daging aku akan memandang Tuhan. Nah, ini seperti yang dikatakan Ayub. Yet in my flesh shall I see God. Saya akan lihat Tuhan menyatakan dirinya. Suatu saat aku akan lihat, sungguh penebusku hidup. Nah, inilah yang harus dimiliki oleh orang percaya. Orang percaya bukan karena melihat. Banyak orang menganggap ini sebagai sesuatu yang bersifat nujum atau bersifat mistik. Lihat yang tidak kelihatan. Berarti saya harus percaya Tuhan akan pimpin saya dan bebaskan saya sekarang. Itu bukan yang dimaksud dengan kalimat percaya bukan karena melihat. Saudara kalau mengatakan percaya bukan karena melihat, lalu mentwist kalimat ini, menjadikannya kalimat manipulatif, saudara akan bersalah kepada orang yang saudara berikan kalimat ini. Ada orang-orang akan mengatakan, sudahlah, kalau kamu jadi orang Kristen, gak perlu cari dokter kalau sakit. Kamu tinggal berdoa sama Tuhan, Tuhan akan kasih kesembuhan. Kalau kamu orang Kristen, tidak perlu belajar, minta hikmat langsung dari Tuhan. Tuhan akan langsung berikan jawaban kepadamu. Nah, ini adalah iman tanpa melihat. Tidak lihat tapi beriman. Nah, ini ngawur. Saudara tidak bisa menafsirkan percaya bukan karena melihat di dalam konteks yang non-eskatologis. Di dalam konteks yang bukan doktrin akhir zaman. Percaya tanpa melihat, ini merefer kepada janji yang Tuhan janjikan di depan yang sekarang belum terwujud. Tuhan menjanjikan damai, sekarang belum terwujud, tapi saya percaya. Nah, ini namanya percaya bukan karena melihat. Tuhan menjanjikan kebangkitan, sekarang kita bahkan belum mati. Kita menyongsong kematian kita. Dan kita bertanya, benarkah orang mati bisa bangkit? Dan kita menjawab dengan iman, benar. Apakah engkau sudah melihat? Aku belum melihat kebangkitanku, tapi aku percaya. Ini yang disebut dengan percaya tanpa melihat. Kita melihat realitas dari janji Tuhan sebagai sesuatu yang pasti terjadi. Meskipun aku belum lihat buktinya, meskipun aku belum lihat dasarnya diletakkan. Di dalam kitab Yesaya, di dalam pasal yang ke-40, Yesaya memberikan tentang konsep kabar baik. Dia memberikan pengertian basar atau kabar baik. Dan dia mengatakan di dalam penjelasannya di pasal-pasal setelah dia memberikan penjelasan tentang kabar baik. Dikatakan bahwa siapa yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Kenapa tidak? Karena meskipun engkau tidak lihat, Tuhan akan berikan batu yang akan menjadi awal dari kebangkitan seluruh Yerusalem. Nah, saudara, ini merupakan janji yang Tuhan berikan lewat Yesaya. Tuhan menyatakan, aku akan membangun kembali kotaku. Aku akan mendirikan kembali Yerusalem. Aku akan membangun kembali Israel. Tapi orang Israel mengatakan, mana Tuhan? Kami sekarang ada di Babel. Kami tidak lihat bangunan apapun di kota Yerusalem. Tembok Yerusalem sudah hancur. Bait suci sudah dibakar. Batu demi batu sudah dibongkar. Kami tidak mungkin tinggal di tempat yang sangat barren ini. Yang sangat seperti padang gurun. Kami tidak bisa tinggal di situ. Jadi kami tidak lihat janji Tuhan nyata. Namun lewat Yesaya Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang akan menjadi batu penjuru. Yaitu batu yang akan memulai sebuah pembangunan. Tapi siapa yang tidak percaya, ini menjadi batu yang akan menghancurkan. Namun jika engkau percaya, engkau tidak akan dipermalukan. Kenapa tidak dipermalukan? Karena yang mengaku percaya akan dapat bukti. Yang saya percaya tidak salah. Yang saya percaya ternyata jadi. Nah, saudara sekalian, orang Kristen percaya akan janji Tuhan meskipun belum jadi. Dan mereka melihat janji Tuhan sangat inline dengan kerusakan, kekacauan, dan kehancuran yang terjadi saat ini. Tidak ada agama yang mempunyai pengharapan ke depan yang selaras, yang sangat inline dengan yang menjadi pergumulan saat ini. Saudara, Martin Luther pernah mengatakan, jika manusia berdosa upahnya maut, maka manusia berdosa cuma bisa berharap kebangkitan, tidak ada yang lain. Tuhan tidak janji kesembuhan, Tuhan tidak janji kekayaan, Tuhan tidak janji kesehatan,
Tuhan tidak janji materi. Tuhan tidak janji kesejahteraan. Tuhan janjikan kebangkitan dulu. Karena kalau problem saudara mati, saudara perlu bangkit. Jika problem utama kita mati, apa gunanya kita mendapatkan hal-hal yang tidak menolong kita dari kematian? Kalau saudara mengatakan, Pak, dokter, saya datang kepadamu, saya ada penyakit. Dokter tanya, sakit apa kamu? Saya punya perut sakit sekali. Saya minta tolong diobati. Lalu dokter itu keluarkan salep. Dokter itu mengatakan, ini salep sangat bagus. Ini akan melawan segala penyakit kulit. Kalau kulitmu gatal pakai ini akan sembuh. Kalau ada infeksi bakteri di kulit ini akan sembuh. Kalau ada jamur di kulit ini akan sembuh. Lalu saudara bingung. Dok, sakit di perut saya bagaimana? Dokter mengatakan inilah solusinya. Obat salep kulit. Dia akan hancurkan segala jenis jamur yang ada di kulitmu. Dan saudara makin bingung. Tapi perutku sakit. Gak apa-apa, oleskanlah salep ini 2 kali sehari. Pagi dan sore. Di tangan, di pipi, di kaki. Saudara makin bingung, perut saya bagaimana dok? Ya pokoknya pakai obat ini. Saudara sadar ini dokter nggak nyambung. Saya problem di perut, tapi dia kasih solusi di kulit. Saya punya masalah dengan pencernaan. Dia kasih solusi yang dioleskan di kepala dan kaki. Nggak nyambung sama sekali. Agama tidak sadar akan hal ini. Agama menawarkan solusi yang tidak berkait dengan problem. Martin Luther mengatakan problem utama manusia adalah kematian. Upah dosa adalah maut. Tuhan tidak mengatakan upah dosa adalah sakit. Tuhan tidak bilang upah dosa adalah miskin. Tuhan tidak bilang upah dosa adalah penderitaan. Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Dan saudara untuk menghindarkan diri dari maut kita akan berikan apapun. Kalau saudara mengatakan kepada orang, kamu pilih mana yang lebih berharga, hartamu atau nyawamu? Orang di dalam pikiran sehat akan mengatakan nyawa. Uang bisa dicari, nyawa mana bisa dicari? Hidup tidak mungkin bisa dicari. Kalau saya sudah mati, saya sudah kehilangan hidup. Kalau saya cuma kehilangan uang, saya bisa cari lagi uang. Belajar, bekerja, giat, dan akhirnya mendapatkan kembali uang. Saya punya rekan yang sangat rajin sekali. Dia mempunyai beberapa jenis usaha. Dia coba usaha apa berhasil, usaha apa berhasil. Saya tanya ke dia, bagaimana prinsip kamu berusaha? Dia mengatakan prinsip saya berusaha adalah jangan pernah terikat oleh uang. Jangan pernah lakukan usaha apapun, matanya cuma lihat uang. Karena itu adalah pengusaha paling bodoh. Nah saya bukan pengusaha, jadi saya kurang ngerti mana pengusaha pintar, pengusaha bodoh. Saya belajar dari pengusaha. Dan rekan saya mengatakan, jangan lihat uang. Berani memulai dari nol. Dia katakan seperti itu. Berani mulai dari nol. Inilah yang membuat orang hidup. Berani untuk mendapatkan keuntungan. Di dalam kesabaran memperoleh hal-hal yang kecil. Ini yang namanya berusaha. Jadi jangan cuma lihat uang. Jangan serakah, jangan ingin uang banyak, akhirnya melupakan strategi yang baik dan kematangan di dalam memutuskan. Nah saya terus dengar dia bicara, dia mengatakan saya berani memulai dari nol. Saya sudah bikin satu jenis usaha, saya akan mulai lagi dari nol untuk usaha yang lain. Saya tidak takut memulai dari nol. Kenapa tidak? Karena saya merasa, nah ini dia yang bilangnya. Karena saya merasa hidup adalah modal penting untuk mulai start dari nol. Apapun yang kau miliki, engkau tidak bisa pertahankan, it's okay. Apapun yang kamu punya akhirnya hilang, gak apa-apa. Kamu bisa kejar lagi, yang penting kamu hidup. Nah saya ingat perkataan Pak Tong juga kepada anak muda ya, yang baru patah hati diputusin pacar, rasa sudah kiamat. Belum, kamu masih hidup. Maka Pak Tong bilang, kalau kamu diputus pacar jangan gila, tapi lagi. Satu sudah tolak, gak apa-apa, masih bisa ulang. Dekati lagi orang yang lain. Nah ini para laki-laki coba lakukan seperti ini ya. Baru diputusin sekali. Langsung kapok 10 tahun. Kapan nikahnya lu? Nah saudara mulai dari awal berani. Kenapa berani? Karena saya masih hidup. Ini nasihat yang saya sangat simpen di dalam hati. Ini nasihat bagus. Kalau usahamu bangkrut bagaimana? Loh saya masih hidup kok. Terus apa kaitannya? Saya bisa berjuang dari nol lagi. Kalau gereja gagal pelayanan bagaimana? Saya masih hidup. Saya bisa mulai lagi pelayanan dari nol. Jangan takut. Satu kali ada orang tanya sama saya, kamu dipindahkan dari Malang ke Bandung, lalu Bandung bertumbuh jadi gereja besar. Setelah itu kamu dipindahkan ke Karawaci, Karawaci gereja yang sudah besar. Bagaimana umpama kamu dipindah ke daerah kecil, berani atau tidak? Hamba Tuhan mana boleh bilang gak mau. Dari mana pelayanan? Karawaci. Dipindah ke tempat kecil mau, mana boleh bilang gak mau. Gak bisa. Lalu ada yang tanya, bagaimana hatimu kalau harus dipindah ke tempat yang kecil? Saya mengatakan ya mulai lagi, kan masih hidup. Saya contek jawaban teman saya. Kalau masih hidup, ya mulai lagi dong. Dari nol pun bisa kok. Karena saya masih hidup.
Jadi saudara, hidup lebih penting dari apapun yang mungkin kau dapat. Sehingga waktu saudara mengatakan, saya masih hidup, saya bisa berjuang, saya bisa cari, saya bisa bergumul, saya bisa melakukan apa yang perlu. Inilah orang yang menghargai hidup. Maka kalau ada orang di sini tidak mau kerja, tidak mau berjuang, terlalu malas, bertobatlah kamu. Engkau punya hidup, jangan dibuang. Engkau punya hidup, tidak boleh dijalankan tanpa berjuang. Manusia yang tidak berjuang adalah manusia yang tidak realistis, yang tidak mau mengerti bagaimana jadi berkat. Kalau engkau adalah orang yang hidup, belajar berjuang, belajar giat, belajar rajin, belajar untuk taklukkan keadaan dengan kondisi mau berjuang. Ini sangat penting sekali. Saya bersyukur karena gerakan Reform Injili lebih dulu ada, baru Sinode GRII. Gerakan lebih dulu baru kemudian gereja didirikan. Jadi semangat gerakan ada di dalam Reform Injili. Saya tidak mau menjadi orang yang terlena di dalam kondisi menyerah. Terlalu gampang menyerah menandakan orang tidak menghargai hidup. Jika engkau menghargai hidup yang Tuhan berikan kepadamu, engkau harus berjuang. Engkau tidak boleh santai, engkau tidak boleh menyerah. Engkau tidak boleh mengatakan, ya situasi sudah begini apa boleh buat. Saya orang yang tipe pasrah. Pasrah ya pasrah, sudah begini ya sudahlah mau gimana lagi. Enggak bisa, engkau manusia yang hidup. Hidup berarti mengubah keadaan. Engkau bukan binatang. Binatang tidak bisa mengubah keadaan. Dia cuma ada di dalam konteks yang sudah diberikan untuk dia. Saudara, John Calvin pernah mengatakan kalimat yang bagus tentang tubuh manusia. Dia mengatakan tubuh manusia itu adalah tubuh yang paling adaptable. Paling bisa adaptasi. Saudara, kalau lihat seekor lumba-lumba, pintar sekali berenang. Gak ada manusia bisa kalahkan dia dalam berenang. Tapi saudara tanya, bisakah lumba-lumba jadi all rounders? Lumba-lumba bilang, saya capek berenang terus, saya mau panjat tebing. Lalu lumba-lumba mulai belajar panjat tebing, gak bisa loh. Lumba-lumba cuma bisa berenang, tidak bisa panjat tebing. Lumba-lumba tidak mungkin hidup di darat. Tapi manusia lain, sebagian manusia menjadi perenang, masuk olimpiade, memecahkan rekor di dalam dunia renang. Tapi tidak semua manusia cuma bisa berenang. Ada sebagian manusia panjat tebing. Ada sebagian manusia menjadi pesenam. Ada sebagian manusia menjadi pesepak bola. Ada sebagian manusia menjadi bodybuilder. Semua orang-orang ini sama-sama manusia. Atlet renang itu manusia. Atlet panjat tebing juga manusia. Atlet lari juga manusia. Atlet sepak bola juga manusia. Sama-sama manusia tapi variasinya besar sekali. Jadi tubuh manusia lebih unik daripada tubuh binatang. Biasanya kalau kita bandingkan manusia dan binatang secara fisik, manusia pasti kalah ya. Lari sama kuda, mana bisa menang? Kuda pasti menang. Tapi saudara tanya sama kuda, lu bisa panjat tebing gak? Dan kuda kalah. Dari seluruh kuda-kuda di dunia, tidak ada sekelompok yang jadi kuda pemanjat tebing. Saya belum ketemu ada ya, kalau ada kasih tahu saya, Pak salah Pak, ada kuda pemanjat tebing. Di mana? Di Himalaya. Saya kok ragu ada. Nah jadi kuda tidak bisa panjat tebing, manusia bisa. Apakah manusia semua hanya pemanjat tebing? Tidak. Ada yang membentuk tubuhnya untuk beradaptasi dengan olahraga atau dengan situasi kondisi yang lain lagi. Jadi Calvin mengatakan, bahkan tubuh manusia pun Tuhan ciptakan untuk sesuai dengan tugas yang Tuhan berikan kepada manusia. Yaitu untuk menaklukkan bumi, menaklukkan seluruh ciptaan. Dan Tuhan berkati manusia bukan cuma dengan pikiran, tapi juga dengan tubuh. Nah ini hal yang sangat penting dari pikiran Calvin. Sekarang banyak orang sadar yang membuat manusia unggul bukan cuma pikiran, tapi tubuh yang bisa membuat tools. Manusia adalah tool making animal atau makhluk, bukan animal mungkin kalau sudah bilang kita kan bukan binatang. Ya ada miripnya sama binatang, tapi kita bukan binatang. Nah saudara sekalian, kita adalah makhluk yang bisa bikin tools. Kenapa bisa bikin tools? Bukan hanya karena kita punya pikiran yang sangat baik, dibandingkan dengan binatang. Tapi kita juga punya tangan yang bisa memegang, yang bisa mengeluarkan karya, yang bisa mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh yang lain. Saudara ada yang tanya, kalau gorila jadi pintar seperti kita, bisakah gorila membuat kebudayaan seperti kita? Mungkin bukan kalau kita bikin Karawaci, kalau mereka bikin gorilawaci. Jadi sampingnya Karawaci ada gorilawaci. Kalau Karawaci untuk manusia, gorilawaci untuk gorila. Para gorila itu bikin bangunan, bikin kerajinan, bikin kota, nggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena jempol gorila tidak berfungsi. Jempolnya nggak bisa seperti kita. Dia tidak bisa memegang seteliti kita memegang. Dia tidak mungkin pegang ballpoint. Jempolnya nggak berfungsi. Loh kalau jempolnya nggak berfungsi, tapi pikirannya sama pintar dengan kita, bisakah dia bikin kebudayaan? Nggak. Kenapa tidak? Fisiknya tidak menunjang. Nah ada yang mengatakan makhluk yang paling mungkin bikin kebudayaan itu katanya gurita. Ini sedikit
zoologi nggak apa-apa ya. Saya kan suka kasih les tambahan untuk saudara. Gratis lagi. Nah saudara, ada yang mengatakan gurita paling mungkin untuk bikin kebudayaan. Loh kok bisa? Karena secara otak mereka bagus. Jadi gurita itu makhluk pintar di laut loh. Saudara jangan terlalu sering makan gurita lah, itu sayang loh. Mau makan sate gurita, cumi-cumi masih boleh lah. Cumi-cumi IQ-nya masih lebih rendah daripada gurita. Gurita itu makhluk pintar. Satu kali ada satu gurita ya, dia dipelihara di sebuah akuarium. Dia melihat tuannya buka stopless jam, selai. Lalu tiap hari dia lihat itu. Satu kali dia ditaruh toples yang ada makanan, ditunjukkan, ditaruh makanan, ditutup, dimasukkan ke dalam air. Setelah itu gurita ini tahu cara bukanya. Kok bisa tahu cara bukanya? Dia bukan trial dan error, dia lihat orang buka. Nah lalu gurita punya tentakel yang bisa untuk memegang. Berkali-kali saya gigit lidah terus. Ada yang bilang ini mau daging, enggak ya, saya enggak kekurangan makanan. Nah saudara, kita lanjut dengan perguritaan, gak usah perlidahan. Nah, gurita bisa memegang dengan tentaclesnya dan bisa membuat dirinya tersamar dengan warna yang cepat sekali berubah. Tekstur warna yang dia pilih untuk sama dengan lingkungan begitu luar biasa. Gurita makhluk yang pintar. Ada yang bercanda mengatakan, kalau kita percaya ada makhluk luar angkasa, mungkin salah satu bentuknya itu adalah mirip gurita, katanya begitu. Nah, kita nggak tahu lah ya, hal-hal ini bukan urusan kita. Maka saudara sekalian, ketika kita lihat makhluk seperti manusia, punya tubuh yang bisa memegang, punya pikiran yang begitu advance, baru kita tahu Tuhan siapkan kita untuk memimpin seluruh bumi. Tuhan siapkan kita untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan di dalam tugas dari Tuhan, menaklukkan seluruh ciptaan, menaklukkan seluruh bumi, dan tubuh kita bisa ada di dalam kondisi itu. Tapi tubuh kita ini unik, meskipun mampu, tidak akan mungkin berfungsi kecuali kita melatihnya. Kalau saudara mengatakan, saya mau jadi orang yang pintar panjat tebing. Bisakah saudara panjat tebing mendadak dari umur 2 tahun? Atau mungkin dari lahir? Begitu dilahirkan digendong mama, saudara sudah lihat tebing langsung mau ke tebing. Mama heran, kamu mau apa nak? Tebing. Lalu saudara ditaruh di tebing langsung manjat, enggak mungkin. Semua harus berjalan, harus belajar angkat kepala dulu. Dari bayi belajar angkat kepala. Sudah angkat kepala, belajar merangkak. Belajar muter dulu. Sudah belajar muter, belajar merangkak. Sudah belajar merangkak, coba belajar berdiri. Sudah belajar berdiri, coba belajar jalan. Sudah belajar jalan, coba belajar lari. Sesudah itu tiba-tiba belajar semua yang lain. Baru tahu tubuh manusia begitu hebat. Tapi hebat perlu dilatih. Demikian pikiran manusia. Pikiran manusia begitu hebat, tapi perlu dilatih. Saudara yang malas belajar, saudara yang kuliah nggak beres, saudara yang sekolah tidak bertanggung jawab, engkau sedang menghancurkan dirimu sebagai manusia. Yang tidak mau berjuang, saudara menghancurkan dirimu sebagai manusia. Dan ini sesuatu yang Tuhan tidak suka. Jika Tuhan memberikan tubuhmu dengan segala potensi, pikiranmu berpotensi begitu besar, saudara harus menggunakannya dengan tekun, dengan berjuang. Itu sebabnya saya tidak tahan lihat orang Kristen malas, lihat orang Kristen menyerah, lihat orang Kristen mengatakan, ini sudah kondisi saya, apa boleh buat, saya di sini terus. Dan banyak orang tua bersalah karena anaknya tidak dididik untuk berjuang. Yang jadi orang tua ya, anakmu dididik untuk berjuang atau tidak. Kalau engkau memanjakan anak, anakmu mati dan engkau akan dihakimi oleh Tuhan. Yang manjakan anak, anak bisa salah, tidak disuruh koreksi. Anak mau kerja mau tidak terserah, anak mau kerjakan apapun dibebaskan. Ini enggak benar. Saudara mesti tuntut anakmu bertanggung jawab, berani berjuang, berani mengerjakan apa yang perlu dengan semangat dan dengan tekun. Nah maka saudara sekalian, tidak ada kemungkinan orang hidup di dunia jika dia tidak mau berjuang. Dia tidak mau kerjakan apa yang harus untuk menaklukkan sekelilingnya. Nah itu sebabnya mari pahami hal ini. Tuhan tempatkan kita di dalam situasi sulit. Tuhan taruh kita di dalam konteks di mana kita mesti berjuang. Tuhan taruh kita di tengah-tengah padang gurun. Di mana di tengah padang gurun kita bisa haus, kita bisa lapar, kita bisa diserang oleh musuh, kita bisa dihancurkan oleh kondisi di padang gurun itu. Dan kita tidak bisa bilang, Tuhan luputkan saya. Tuhan bilang, aku tidak berniat luputkan kamu. Bebaskan saya, aku akan sertai kamu, tapi aku akan memberikan janji kebebasan itu nanti. Nantikanlah janji Tuhan. Inilah yang harus engkau lakukan sebagai umat Tuhan. Nah maka orang Israel dilatih oleh Tuhan. Nantikanlah yang Tuhan sudah nubuatkan. Yang Tuhan sudah katakan akan terjadi. Jangan cari yang sekarang. Masa sekarang adalah untuk diperjuangkan.
Janji Tuhan adalah untuk dinantikan. Masa sekarang adalah saat di mana engkau bergumul dan menang. Saudara, saya sangat senang ya, karena awal saya mengenal Pendeta Stephen Tong itu dari 2 buku. Buku pertama dari Pak Stephen Tong yang saya baca setelah saya bertobat. Sebelum saya bertobat, saya diberikan catatan khotbah dari mama saya. Mama saya suruh saya baca, dan saya senang baca khotbah-khotbah Pak Stephen Tong di dalam perbandingan agama. Nah, setelah saya bertobat, buku pertama yang saya baca adalah Iman dan Hak Asasi Manusia. Di situ saya sadar, Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai keadilan. Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin masyarakat sosial menjadi baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang menginginkan manusia memperlakukan sesamanya dengan baik. Saya baca itu kaget, ternyata iman Kristen bukan cuma iman mau masuk surga loh. Iman Kristen adalah iman yang ingin ada keadilan. Iman Kristen adalah iman yang ingin perlakukan orang lain sebagai manusia sesuai dengan Tuhan. Pak Tong di dalam buku itu mengatakan, Tuhan yang memberikan hak asasi manusia. Tuhan yang berikan, tidak ada yang boleh cabut. Hak asasimu bukan diberikan pemerintah Indonesia. Hak asasi orang Amerika bukan diberikan oleh Donald Trump. Hak asasi orang Rusia bukan diberikan oleh Vladimir Putin. Hak asasi semua orang di dunia diberikan oleh Tuhan dan harus dihargai oleh pemimpin siapapun. Nah, maka saudara, buku itu menggugah saya. Kalau begitu, kekristenan yang saya pahami selama ini kurang seimbang. Karena kekristenan yang saya pahami cuma melulu tentang Injil dan ke surga. Saya tidak bilang Injil itu salah. Saya tidak bilang pengharapan surga itu salah. Tapi mengenai keadilan, mengenai memperlakukan orang lain dengan baik, mengenai hukum Tuhan, marahnya Tuhan kepada Israel karena mereka tidak adil. Ini sering dilupakan di dalam gereja. Tapi buku Iman dan Hak Asasi Manusia menggugah saya. Lalu setelah itu saya kecanduan. Baca satu buku Pak Stephen Tong, ingin baca buku yang lain. Sudah coba baca buku Pak Tong ya, yang sudah lama gak baca atau yang belum pernah baca. Cari di Momentum. Atau pinjam yang gak usah pinjam lah, belilah modal sedikit lah. Beli buku itu lalu baca. Saudara akan menemukan kelimpahan di dalam tema-tema yang dibagikan secara kondens. Nah, maka waktu saya baca buku itu saya senang, saya tanya sama mama, ada buku apa lagi? Mama saya mengatakan, tunggu ya, nanti saya pilihkan. Saya nggak sabar karena mama saya punya buku banyak yang hilang, dia sudah tidak tahu ditaruh di mana. Akhirnya saya pergi ke teman gereja saya, pinjam buku dia. Nanti suatu saat saya akan beli sendiri, tapi sekarang perlu pinjam dulu. Buku kedua yang diberikan adalah Ujian Pencobaan dan Kemenangan. Di situ saya belajar banyak sekali. Pak Tong mengatakan banyak orang meratap ingin situasi berubah. Tapi tidak mau berjuang. Cuma mau pasrah, Tuhan situasiku begini, rubah dong. Saudara, Tuhan menjanjikan masa depan, bukan masa sekarang. Masa depan tunggu dari Tuhan. Masa sekarang berjuang bersama Tuhan. Saudara nggak bisa berharap eskatologi diberikan sekarang. Saudara nggak bisa mengatakan, Tuhan, aku mau dunia tanpa air mata. Wah, saudara, kalau benar dunia sekarang tanpa air mata, saudara harus segera ke dokter loh. Mesti dioperasi mungkin, karena air mata diperlukan untuk menjaga kelembapan mata. Jadi kalau saudara bilang, Tuhan, aku nggak mau ada air mata, pluk, mendadak matamu kering. Lalu saudara mulai rasa sakit, mataku kenapa sakit? Karena nggak ada air mata. Saudara, salah satu rekan saya punya masalah di dalam air mata. Air matanya sering nggak keluar. Jadi kalau nangis dia, nggak ada air mata gitu ya. Oke, kalau nangis keluar air mata. Tapi dalam kondisi normal, matanya terlalu kering. Jadi dia mesti teteskan tetesan yang khusus. Tetes mata setiap berapa jam sekali. Supaya matanya bisa dijaga kelembapannya. Nah, saudara sekalian, kalau mengatakan, saya tidak mau ada air mata sekarang. Itu tidak real. Katanya Tuhan Maha Kuasa, kenapa izinkan ada penderitaan? Tuhan sudah Maha Kuasa, kok kamu pertanyakan? Saudara bisa ikuti logika ini ya. Kalau saudara mengatakan Tuhan Maha Kuasa, kenapa saudara kritik metode dia? Tuhan katanya Maha Kuasa. Ya, Tuhan Maha Kuasa. Lalu kenapa Tuhan tidak bereskan kejahatan sekarang? Loh, kamu tadi bilang Tuhan Maha Kuasa. Iya kan Tuhan Maha Kuasa kan? Iya, Tuhan Maha Kuasa. Lah terus, ya kenapa Tuhan tidak bereskan sekarang? Oh, berarti kamu lebih Maha Kuasa dari Tuhan. Tuhan mesti belajar kemahakuasaan dari kamu, begitu ya? Saudara pernah protes sama Tuhan? Tuhan, aku tidak setuju kenapa kondisiku seperti ini. Lalu Tuhan bilang, oh maaf, aku belajar dulu deh. Coba jelaskan kemahakuasaan kepadaku, aku mau belajar. Bisa saudara ajari Tuhan? Ada yang bisa? Angkat tangan yang bisa biar nanti pengurus tangkap saudara karena berbohong di tengah kebaktian. Nah, saudara sekalian, gak ada orang boleh nasihati Tuhan. Jika mulutmu mengatakan dia Maha Kuasa, berarti kalimat berikutnya harus berhenti. Kalau dia Maha Kuasa, apapun yang dia lakukan, itu bebas untuk dia lakukan. Dia Maha Kuasa kok. Kalau dia Maha Kuasa, saudara masih kritik dia, berarti dia bukan Maha Kuasa, dia cuma sedikit berkuasa. Kuasanya dibatasi oleh engkau. Tapi kalau saudara mengatakan, jika Tuhan Maha Kuasa, ya sudah selesai. Saya pernah ditanya satu orang muda di Bandung.
Dia mengatakan, jika Tuhan Maha Kuasa. Saya bilang, oke, terima kasih untuk statementmu. Dia kaget. Loh Pak, pertanyaan saya belum selesai. Bagi saya pertanyaanmu selesai. Loh kenapa selesai? Karena kamu mengatakan jika Tuhan Maha Kuasa. Kamu percaya nggak dia Maha Kuasa? Nah, itu yang saya mau tanya. Jika dia Maha Kuasa ya Pak. Oke, jika dia Maha Kuasa. Kalimat berikutnya. Kenapa ada kejahatan? Ini pertanyaan kayak pinter ya, padahal bodoh. Aku pinter, aku bisa desak pendeta, bisa bungkam dia. Pak pendeta, saya debat. Oke, mau debat apa? Jika Tuhan Maha Kuasa, kenapa masih ada kejahatan? Ayo lo, mati kan, gak bisa jawab. Aku pinter, kamu bodoh. Tapi pendeta yang bijak akan jawab, jika engkau mengatakan Tuhan Maha Kuasa, berhentilah mendesak dia dan mulailah belajar. Saudara, adakah orang lulusan TK, belum masuk SD? Ini contoh aja ya. Lulusan TK belum masuk SD. Lalu datang ke CIT. Sudah tahu CIT ya? Calvin Institute of Technology. Kemudian datang ke situ, ketemu misalnya Bapak, siapa ya di CIT ya? Pak David aja lah, Pak David Tong. Ini anak lulusan TK. Datang ke Pak David Tong. Pak David, katanya Bapak itu PhD di dalam fisika ya? Bapak PhD di dalam sains. Pak David bilang, ya saya PhD dalam sains. Pak David kan rendah. Ya saya PhD dalam sains. Lalu anak ini mengatakan, kalau Anda PhD dalam sains, kenapa Anda tidak mau main di playground saya? Pak David jadi bingung, kenapa ya saya mesti main di playgroundmu? Karena anak-anak pintar di sekolah saya main di playground saya. Kalau Bapak pintar main di playground saya. Pak David akan bilang, kamu harus belajar dulu apa itu pintar. Kalau kamu anggap saya pintar, belajar dari saya apa itu pintar. Jangan definisikan pintar, lalu suruh saya ikut definisimu. Ngerti ya? Anak TK mengatakan anak pintar itu main ayunan. Bapak katanya pintar ya, dapat doktor di dalam fisika. Iya, main ayunan dong. Loh, kenapa saya mesti main ayunan? Karena anak-anak pintar di sekolah saya semua main ayunan. Jadi Bapak tolong main ayunan. Lalu Pak David jadi minder. Hah, aku gak main ayunan, padahal PhD. Lalu dia mulai main ayunan dan saudara lihat dia kaget. Pak David kenapa main ayunan? Aku gak mau dianggap bodoh, aku pintar kok. Gak akan, Pak David gak akan ikut anak kecil ini. Pak David akan bilang, nak, pintar gak ditentukan dari main ayunan. Ngerti? Belajar dulu baru ngomong. Nah banyak orang mengatakan, Tuhan Maha Kuasa, kalau benar Maha Kuasa kenapa ada penderitaan? Tuhan bilang, lu mau belajar apa enggak sih? Maha Kuasa enggak ditentukan dari ada atau enggaknya penderitaan. Maha Kuasa enggak ditentukan dengan sekarang ada kejahatan atau enggak. Belajar dulu, kalau aku Maha Kuasa, aku yang menentukan waktu. Loh kenapa Tuhan yang tentukan? Loh kenapa kamu tanya? Katanya aku Maha Kuasa. Jika engkau mengakui kemahakuasaanku, then learn from me. Jika engkau mengakui kemahakuasaan Tuhan, belajarlah dari Tuhan. Jangan sibuk kritik, jangan sibuk punya pikiran yang tidak mau diubahkan. Dan Tuhan mengatakan di dalam kemahakuasaan aku menawarkan dua hal. Hal pertama adalah penyertaan for this present moment. Penyertaan saat ini dan janji sempurna masa depan. Janjinya nanti belum sekarang, penyertaannya sudah sekarang, bukan hanya nanti. Maka sudah mulai disertai sekarang. Dan saudara akan tanya, Tuhan, poin penyertaanmu apa? Poin penyertaan Tuhan adalah Tuhan memberikan engkau kekuatan untuk berjuang. Bukan Tuhan mengambil engkau dari kemungkinan berjuang. Engkau harus berjuang. Tuhan memberikan engkau penyertaan supaya engkau berjuang. Maka coba lihat hidupmu. Hidup saudara itu ada konteks sulit masing-masing. Yang rasa hidup sulit, lalu mulai merasa cuma aku yang sulit. Dia akan sulit berjuang karena dia pikir dia orang yang paling diabaikan oleh Tuhan. Tapi hendaklah kita tahu, tidak ada orang yang tidak diberikan aspek sulitnya masing-masing. Ada yang sulit karena sakit, ada yang sulit karena ekonomi, ada yang sulit karena relasi, ada yang sulit karena ditekan, ada yang sulit karena dekat dengan orang jahat, ada yang sulit karena lingkungan yang begitu rusak, ada yang sulit karena mengalami desakan yang begitu berat. Nah semua sulit kita alami. Dan semua sulit ini belum Tuhan angkat. Tuhan mengatakan inilah konteks berjuangmu. Inilah tempat awal engkau mulai menikmati penyertaan Tuhan di dalam perjuangan yang harus engkau lakukan. Maka saudara mari kita berharap, tetapi yang lebih penting lagi, mari kita berjuang untuk momen sekarang. Mari berjuang untuk momen sekarang. Mari kita berikan strategi yang baik. Kita mulai pikirkan bagaimana kesulitan hidupku bisa ditangani. Aku punya kesulitan, tanganinya bagaimana. Lalu saudara nggak tekun. Salah satu prinsip paling penting di dalam kekristenan adalah perseverance, ketekunan. Ketekunan membedakan antara siapa menjadi murid sejati dan siapa yang cuma crowd. Ini tadi pagi saya bahas ya antara crowd dan murid. Siapa yang murid, dia diminta untuk tekun. Siapa yang cuma sekadar tim hore-hore, dia nggak perlu tekun. Saudara kalau menjadi penggemar dari sebuah grup band, saudara cuma senang-senang bersama dengan band itu. Ikut tur mereka, ikut senang-senang, ikut dengar konser, ikut teriak-teriak. Setelah itu selesai,
Tapi kalau saudara manajer dari band itu, atau saudara anggota dari band itu, saudara perlu tekun. Satu kali ada wawancara diberikan kepada penyanyi dari Red Hot Chili Peppers. Saya nggak harap saudara jadi penggemar Red Hot Chili Pepper ya. Saya suka musik-musik apapun yang asal bukan pop. Jadi saya penggemar ABP. Maaf yang suka pop ya. Nanti selesai kebaktian saudara hadang saya. Bapak menghina pop. Lalu saya mengatakan saya masih suka pop kok. Ayam pop saya suka. Tapi kalau musik pop agak susah. Nah saya suka banyak jenis musik. Lalu ada wawancara dengan satu vokalis dari Red Hot Chili Peppers. Dia ditanya, apa yang bikin bandmu bertahan dibandingkan dengan yang lain? Dia menjawab kalimat yang bagus. Dia mengatakan, karena kami mencintai musik kami lebih daripada kesenangan. Kami nggak suka senang-senang pesta-pesta pakai obat lalu itu jadi tujuan final. Enggak. Kami pikirkan musik kami. Our music is more important than our pleasure. Semua yang saya lakukan secara bersenang-senang kalah penting dengan musik kami. Maka kami terus main, kami terus pikirkan, kami terus renungkan, kami terus gumulkan melodi apa, gaya apa, musik apa, seperti apa, prinsip apa. Terus belajar, terus bermusik. Nah ini sesuatu yang sangat penting. Saudara mulai berpikir bagaimana mengalahkan situasi, saudara mulai bertekun dulu. Tekun lebih penting daripada bakat. Tekun lebih penting daripada kemampuan untuk mendobrak. Nah kalau saudara menjadi grupis, penggemar, saudara akan ikut kalau lagi mau. Saudara akan tidak ikut kalau lagi nggak mau. Saudara kalau lagi semangat akan dukung. Kalau lagi tidak semangat akan mundur. Ini namanya grupis. Ini namanya crowd. Ini bukan murid. Murid tidak pernah mundur. Murid tekun mengikuti. Nah saudara sekalian, demikian ketika kita mau menjadi pengikut Tuhan. Saya mau ikut Tuhan, saya mau belajar bagaimana menangani hidup saya dengan bergumul, tapi juga dengan ketekunan. Persevere. Jika yang saudara lakukan belum berhasil sekarang, ya nggak apa-apa, persevere terus. Saya pertama kali kagum kepada seorang filsuf bernama Immanuel Kant. Itu dari pikiran atau dari khotbah dari pendeta Stephen Tong. Ya, saya baca di buku, khotbah yang sudah dibukukan. Pak Tong cerita tentang Immanuel Kant. Satu kali dia tulis buku sampai sudah kira-kira 600 halaman. 600 teks tulisannya. Dia sudah tulis 600, sudah capek sekali. Lalu jam 3:30 sore tiba. Nah jam 3:30 sore adalah waktunya Immanuel Kant jalan sore. Dan dia tidak pernah tidak jalan sore. Dia tidak jalan sore cuma 2 kali seumur hidup. Bayangkan ya berapa konsistennya orang ini. Kali pertama dia tidak jalan sore adalah karena sedang baca karya Emile dari Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ngomong gitu ya. Menulis buku berjudul Emile. Dan waktu Immanuel Kant baca dia suka sekali. Dia terus baca, sudah 3:30. Dia gak peduli, dia terus baca. Akhirnya hari itu dia tidak jalan sore. Satu kali, pertama kali dalam hidup dia tidak jalan sore. Sejak dia mulai bisa jalan ya. Waktu masih bayi dia gak ada jalan sore. Lalu setelah itu dia terus jalan sore. Satu kali lagi dia tidak jalan sore adalah ketika dia sakit. Dan setelah dia tidak jalan sore satu kali, setelah itu dia mati. Jadi yang biasa jalan sore, hati-hati kalau nggak jalan sore kali kedua ya. Ini kayak kan. Kali kedua tidak jalan sore, dia mati. Nah ini konsistensi dia. Nah satu kali dia sudah tulis sampai 600 halaman, sudah berhari-hari dia gumulkan. Sudah minggu-minggu, bahkan mungkin sampai berbulan-bulan dia pikirkan. Dan akhirnya dia tulis. Dia taruh di meja kerjanya, lalu dia lihat, wah sudah jam 3:30 sore, dia mulai jalan. Dan konon katanya itu katanya ya, dua-duanya berulang. Ya konon, dia begitu akurat sehingga tetangganya akan set jam arloji mereka saatnya Immanuel Kant jalan. Jadi jammu udah akurat belum? Oh kayaknya agak lambat, tunggu ya Immanuel Kant keluar rumah. Begitu Immanuel Kant keluar rumah pasti 3:30. Nah ini saking akuratnya dia. Dia benar-benar hidupnya like a clockwork. Nah satu kali dia jalan sore, dia sudah pergi jalan, pembantunya masuk kamar. Pembantunya lihat, aduh catatan kok acak-acakan begini. Dia lihat tulisannya jelek gak bisa dibaca, dia buang. Wah ini tulisan jelek semua, dia taruh di tempat api, dibakar. Dia geleng-geleng kepala, tuanku jorok. Lalu Immanuel Kant selesai jalan sore, dia pulang, dia kaget. Di mana catatanku? Pembantu bilang, kamu jorok udah saya bersihkan semua, udah saya bakar. Saudara kalau jadi Immanuel Kant ini pembantu diapain ya? Saudara akan murka mengatakan, kamu menghancurkan karya bulananku. Silakan masuk api sendiri gitu ya. Tapi Immanuel Kant marah pun tidak. Dia cuma senyum sama pembantunya. Oh iya, terima kasih sudah dirapikan. Dia duduk, lalu dia bilang, tolong ambilkan kertas-kertasku dan tinta dan pena. Lalu dia mulai menulis dari halaman pertama lagi. Kok tekun sekali ya? Apa nggak capek? Ya mau capek juga bagaimana, sudah nggak ada karyanya. Mau marah-marah juga nggak ada gunanya. Ya sudah mulai dari nol.
mulai dari first page, mulai dari halaman pertama. Wah, ini contoh ketekunan yang bagus sekali. Kita ini kurang mau berjuang ya. Kita maunya hasil instan, semuanya instan. Kopi maunya instan, mie maunya instan. Anak juga maunya langsung instan, sudah nikah baik-baik, mau cucu instan gitu ya. Nah, kapan mama dapat cucu? Anakmu bingung. Pak, saya baru 7 tahun. Nggak bisa dipercepat apa gitu ya. Semua maunya instan. Termasuk mau pinter instan, mau ngerti instan, mau jadi ahli instan, nggak bisa. Termasuk banyak orang mau jadi pendeta instan. Pokoknya jadi pendeta, kuliah di mana nggak tahu. Mau jadi teolog instan, baca berapa buku? Nggak usah baca buku lah, dengar di YouTube juga sudah cukup. Kita mau segalanya instan, itu nggak benar. Saudara mesti berjuang mengalahkan lingkunganmu di dalam step by step, di dalam cara yang tekun, di dalam perseverance yang besar sekali. Ini yang Tuhan latihkan kepada Israel. Maka ketika mereka di padang gurun, mereka mengalami kesulitan demi kesulitan. Dan kali ini mereka bertemu dengan bangsa yang sangat jahat. Banyak penafsir mengatakan Amalek adalah budaya, adalah bangsa yang budayanya sangat rusak. Budaya kanibalisme, budaya brutal, budaya bunuh, budaya penyembahan manusia di altar untuk dewa-dewa yang jahat. Ini dijalankan oleh Amalek. Dan Amalek ini menjadi musuh Israel. Tanpa alasan mereka menyerang Israel. Israel tidak provokasi mereka, Israel tidak lakukan apapun, mereka duluan menyerang. Nah ini sesuatu yang Tuhan tidak mau. Tidak boleh Israel menyerang duluan tanpa sebab, kecuali satu saat, yaitu ketika mereka diminta menjadi algojo, menjadi tanda hukuman Tuhan bagi orang Kanaan ketika mereka berperang di bawah Yosua. Nah sekarang mereka diserang oleh Amalek. Di dalam penyerangan oleh Amalek, Tuhan mau tunjukkan, aku menyertai kamu. Maka Tuhan izinkan Musa punya hikmat. Kali ini Tuhan tidak bicara, Musa langsung ambil tindakan. Musa langsung panggil Yosua. Yosua, kemari. Yosua datang. Yosua ini adalah anak muda yang waktu keluar dari Mesir sudah jadi orang kepercayaan Musa. Karena dia begitu setia dekat Musa dan begitu fasih di dalam membimbing dan memimpin kelompok Israel. Nah dia menjadi pemimpin perangnya Musa. Musa mengatakan, Yosua, siapkan pasukan, atur strategi, lawan Amalek, jangan takut. Lalu setelah itu Musa mau kemana? Musa mau pergi ke atas gunung, dia mau angkat tangannya dengan tongkat yang teracung, menandakan tangannya Tuhan. Jadi Tuhan di dalam kitab suci, kalau berperang, memimpin umatnya, ditandai dengan Tuhan, dengan kekuatan tangannya memimpin Israel. Tuhan dengan lengan yang teracung, memimpin Israel berperang. Nah ini yang dipercaya oleh orang Israel, kalau mereka berperang, mereka ingin di dalam imajinasi iman mereka, mereka melihat Tuhan sedang angkat tangan, sedang acungkan tangan. Berarti Tuhan berkenan atas perang mereka. Nah jadi mereka tidak bisa berperang sendiri. Mereka hanya bisa berperang kalau Tuhan berkenan memimpin perang ini. Dan mereka bersiap perang dengan Amalek. Tuhan menyatakan dia mengacungkan tangan melalui Musa. Jadi orang Israel bisa lihat Musa dengan lengan teracung. Dan mereka mengatakan ini hamba Tuhan yang saleh. Pasti Tuhan berkenan dengan perang ini. Oleh sebab kita melihat hambanya sedang mengacungkan tangan dengan tongkat yang di tangannya. Dan ini melambangkan Tuhan. Maka orang Israel mendapatkan kekuatan untuk berperang. Karena mereka tahu Tuhan akan berperang bagi mereka. The banner of the Lord, Yehova Nisi. Banner of the Lord, inilah yang kita bela. Kita sedang angkat panji-panjinya Tuhan. Kita sedang perang atas nama Tuhan. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Maka mereka mulai berperang dan mereka mengalami kesulitan. Waktu Musa lelah, tangannya turun. Musa pikir sudahlah cukup ya jadi simbol aja kan. Aku bukan patung loh. Aku tangannya pegel. Lalu dia mulai turunkan tangan. Begitu turunkan tangan semangat orang Israel turun. Mereka tidak rasa mereka diperkenan Tuhan. Mereka tidak lihat tangan yang teracung. Dan secara mental ini mempengaruhi mereka. Maka ketika mereka sedang berperang dan Musa lelah. Orang Israel seperti hilang kekuatan. Mereka dipukul oleh orang Amalek dan mulai mengalami kekalahan. Musa kaget. Mereka mengalami kekalahan. Wah, mereka tidak melihat ada panji-panji Tuhan dibentangkan. Mereka tidak lihat ada tangan Tuhan yang teracung memimpin mereka. Maka Musa bangkit, dia paksa diri. Dia angkat kembali tangannya. Dan orang Israel kembali bersemangat. Tuhan memimpin kami, mari berperang. Dan mereka hancurkan lawan. Dan Musa lihat, oh ternyata simbol itu penting. Nah ini pengertian yang mau dibagikan di dalam bagian ini ya. Bukan nujum, bukan sihir. Kalau Musa angkat tangan mendadak semua orang jadi dapat ciapo. Mendadak semuanya. Jadi kuat, langsung perang, punya kekuatan. Ada listrik tambahan, ada minuman ramuan dari Panoramix. Oh yang ketawa ini saya tahu usianya. Gitu ya.
Pokoknya kalau Musa angkat tangan, mendadak ada energi tambahan. Bukan, ini berkait dengan pentingnya sebuah simbol. Musa mengatakan yang penting kan Tuhan pimpin kamu. Sudahlah sama Tuhan aja. Tapi orang Israel perlu ada tokoh yang kelihatan. Orang Israel perlu pemimpin yang bisa mereka lihat. Pemimpin seperti Musa lakukan apa? Pemimpin seperti Musa bukan pimpin perang di depan, dia sudah tua. Yosua yang pimpin Tuhan, pimpin perang di depan, menjadi wakilnya Tuhan. Lalu apa yang Musa lakukan? Musa menunjukkan simbolnya Tuhan. Dia angkat tangan, menunjukkan Tuhan sedang acungkan tangan, memimpin kamu berperang. Dan dari situ mereka mengalahkan orang Amalek. Maka mereka menjadi simbol, Musa menjadi simbol. Musa angkat tangan, tapi Musa merasa tangannya terlalu lelah. Dia sudah sangat capek. Lalu Harun dan Hur yang mendampingi. Mereka punya inisiatif yang bagus. Mari dudukan Musa di sebuah batu. Kemudian mereka bantu topang tangannya Musa. Sehingga tangan Musa terangkat, dibantu dengan topangan Harun dan Hur. Wah, di sini Musa menguatkan otot bahunya. Dia angkat, dia sudah pegal, sudah mau kram. Lalu Harun dan Hur bantu tahan. Orang Israel lihat, nah Tuhan seperti mengacungkan tangan. Saya bersemangat kembali. Tuhan memimpin kami. Dan mereka berperang dengan berani. Nah saudara, setelah itu Amalek dihancurkan. Kemudian Tuhan menyetujui mode perang ini. Nah ini penting sekali untuk kita pahami. Musa ambil inisiatif dan inisiatifnya benar. Yosua lakukan strategi untuk berperang dan strateginya benar. Harun dan Hur ambil inisiatif untuk menjadikan Musa tetap menjadi simbol dari tangan Tuhan yang teracung. Dan ini pun disetujui oleh Tuhan. Maka Tuhan berfirman kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatlah kepada Yosua, aku akan hancurkan Amalek. Nah Amalek yang dimaksud ini ada banyak ya. Amalek itu bukan satu bangsa. Amalek ini adalah jenis tribes yang ada di Kanaan, yang ada di padang gurun, yang ada di berbagai tempat. Nah kelompok Amalek dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak suka budaya mereka, Tuhan tidak suka jahatnya mereka, Tuhan tidak suka liarnya mereka, Tuhan tidak suka kanibalisme mereka, Tuhan tidak suka penyembahan manusia. Korban manusia yang mereka berikan kepada dewa-dewa mereka. Tuhan membenci budaya ini. Maka Tuhan mengatakan, aku akan memunahkan ingatan atas Amalek turun-temurun. Saudara, tidak ada budaya yang mempersembahkan manusia sebagai korban yang dikenan Tuhan. Saya sangat ngeri ketika mendengarkan perang-perang suku. Suku yang terbunuh, akhirnya livernya diambil atau jantungnya diambil, dimakan mentah-mentah oleh prajurit atau dari suku yang menang. Saudara, kanibalisme itu bukan orang mau makan daging manusia ya. Yang mau makan daging manusia itu kekacauan psikologis dan kengerian yang luar biasa. Tapi suku kanibal itu bukan karena hobinya makan manusia. Jadi gak ada suku kanibal buka restoran, lalu kemudian orang kanibal masuk ke dalam. Lapar nih, mau orang panggang atau orang rebus? Mau tangan, kaki, itu paha, atau otak-otak? Gak ada, orang kanibal bukan perlu manusia untuk makan. Orang kanibal atau suku kanibal menganggap memakan daging manusia adalah tanda kemenangan, dan kekuatan musuh diserap oleh dia. Nah ini yang dilakukan juga oleh orang Amalek. Jadi Tuhan tidak suka budaya seperti ini. Tuhan tidak suka kejijikan dan kengerian dipelihara di dalam sebuah kebudayaan. Kebudayaan liar, haus darah, kebudayaan yang mau ditumpas oleh Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, ingatkan Yosua, saya akan perang dengan budaya seperti ini turun-temurun. Jika budaya saudara adalah budaya mematikan manusia demi kehidupanmu, saudara adalah orang yang akan diperangi oleh Tuhan. Maka Tuhan approve semua ini. Tuhan mengatakan Israel, saya sudah pimpin kamu menang lawan Amalek. Dan aku mau peristiwa ini dicatat. Jadi saat ini kita bisa belajar pengertian bahwa Israel berperang bagi Tuhan. Waktu saudara diberikan konteks hidup yang sulit, saudara juga bisa lihat ini sebagai bagian perjuangan dari hidup saudara. Saudara mau berjuang dan saudara mau belajar menang. Di dalam dunia sinema itu ada film namanya 1917 kalau saudara tahu. Berbicara tentang perang dunia yang pertama. Ini adalah film yang di-shoot dengan satu sudut pandang yang tidak berhenti dari awal film sampai akhir. Jadi cuma satu kali take. Nah, tapi memang di dalam pembuatan filmnya mereka lakukan beberapa take tapi diakalin ya. Sehingga seolah-olah gak pernah putus-putus. Saya pertama kali nonton saya kaget. Ini kok sudut pandangnya gak putus-putus. Berarti aktornya cuma acting selama 2 jam lebih. Dan tidak dipotong oleh apapun. Nah ternyata ada pemotongan juga. Ada yang mengatakan ketika tokoh utama sedang lari lalu kemudian ada tembakan meriam dan ada asap yang banyak. Itu di-cut. Lalu mereka istirahat kemudian lanjutkan lagi. Tapi ini film secara sinema sangat bagus sekali. Pengambilan gambar dari satu sudut itu nggak gampang ya. Saudara kalau nonton film sudah terbiasa ada banyak angle. Lalu editor akan cut, akan ambil dari sini, akan ambil dari situ. Sehingga ada sudut pandang yang kaya yang diberikan. Tapi film ini memakai sudut pandang cuma dari satu point of view.
Satu kamera sepertinya. Dan kamera ini yang akan keliling menyoroti apa yang perlu untuk disoroti. Nah maka perang terjadi, kemudian ada kesulitan di tengah-tengah pembawa pesan. Nah tugas dari tokoh utama adalah membawa pesan, jangan maju karena kalau pasukan maju akan dibantai oleh serangan dari bangsa Jerman. Jadi ada pasukan Inggris yang ada dalam bahaya. Mereka kalau maju, mereka dimatikan. Tapi mereka sudah terima perintah secara tertulis. Maju dan taklukkan. Maka mereka sudah bersiap di dalam hari yang ditentukan. Mereka akan perang. Tapi kemudian pemimpin sadar, ini tipuan. Maka dia tulis surat lagi, jangan maju supaya kamu selamat. Lalu dikasih kepada satu orang pembawa pesan. Ini pesan sangat penting, mereka berdua ya. Ini pesan akan menyelamatkan puluhan orang, ratusan orang. Tolong bawa pesan ini. Maka dua orang ini pergi berjalan, masuk ke kota Paris, atau salah satu kota Prancis, saya lupa yang mana ya. Kemudian mereka diserang, mereka harus bersembunyi dari lawan, sampai akhirnya berhasil membawa pesan itu. Nah saudara sekalian, ini film mengharukan sekali. Ketika dua tokoh ini pergi berjalan, kita melihat ada satu orang yang begitu lemah, begitu pelin-pelan, begitu ketakutan. Pokoknya mau pulang, cengeng sekali. Yang satu sangat tegar, sangat teguh. Tetapi ternyata yang mati adalah yang teguh ini. Yang pelin-pelan, yang cengeng, dia yang justru bertahan. Ini film agak aneh ya, biasanya jagoannya kan hebat. Yang cengeng-cengeng mati duluan. Tapi ini enggak, yang cengeng jadi tokoh utama. Udah sadar temannya sudah mati, lalu dia lihat pesan begitu penting. Kalau aku tidak bawa, ratusan orang mati. Ratusan orang Inggris, temanku. Maka dia paksakan diri. Dia berubah dari seorang yang cengeng menjadi seorang pahlawan di dalam perjalanan ini. Sampai kepada pemimpin. Pemimpin gak mau terima berita dia. Waduh dia stres. Ini berita benar-benar penting, jangan maju. Enggak, kamu pengecut, saya berani maju. Akhirnya dia paksakan ketemu, begitu sudah ketemu pemimpinnya baca. Oh benar ini ada perintah baru. Oke, batal maju, kita tetap tinggal di sini. Oke, thank you, sana pergi. Cuma begitu aja. Jadi orang ini sudah korbankan nyawa untuk menyelamatkan, tapi diperlakukan biasa. Shoot terakhir adalah orang ini duduk senyum di pasir. Lalu mengatakan sudah cukup, tugas saya selesai. Gak ada yang puji dia, gak ada yang angkat dia jadi pahlawan. Tapi dia sudah menyelamatkan ratusan nyawa. Nah ini prinsip Kristen ya. Saudara menjadi pahlawan bukan untuk disanjung. Saudara menjadi pahlawan untuk orang lain dapat berkat. Kalau pahlawan teriak-teriak, aku pahlawan, itu pahlawan bodoh. Saudara tentu tahu cerita ya, saya waktu SD baca cerita ini tentang kura-kura yang pinter. Kura-kura ini ada di dalam sebuah kolam, di pinggirnya batu-batu. Dia mau keluar dari kolam tapi gak bisa. Lalu dia panggil dua rekannya, yaitu para bangau. Bangau-bangau, lalu bangau datang, ada apa? Aku ini kura-kura pinter loh, aku mau keluar dari tempat ini. Oh, terus gimana? Tolong kalian bangau, gigit satu dahan, satu di ujung kanan, satu di ujung kiri. Lalu saya gigit di tengah-tengah. Kemudian kalian terbang bawa saya keluar dari tempat ini. Wah bangau bilang, pinter lu Rak. Lalu kura-kura bilang, memang ngau. Namanya kura-kura pasti pinter, kata kura-kura. Akhirnya bangau gigit dahan, satu di ujung kanan, satu di ujung kiri. Lalu kura-kura itu gigit di tengah. Kemudian bangau terbang dan kura-kura itu dibawa. Lalu kemudian orang lihat, bukan orang lah, binatang lain. Ini kan dunia binatang ceritanya. Binatang lihat dan mengatakan, wah bangau, kamu pintar sekali bisa bawa kura-kura ini. Kura-kuranya emosi. Yang pintar bukan bangau, yang pintar saya kok. Tapi dia gak bisa ngomong karena lagi gigit dahan. Lalu bangaunya terbang lagi, ada binatang kedua lihat. Wih, dua bangau pinter menolong seekor kura-kura tak berdaya. Kura-kuranya makin emosi. Lalu bangaunya terbang lagi, ada binatang ketiga lihat. Wah, bangau-bangau pinter. Memang tidak heran kalian disebut makhluk pinter. Kalian menolong orang yang kurang, kok bukan orang loh. Kalian menolong kura-kura yang kurang pinter ini. Wah, kura-kuranya marah. Dia buka mulut, dia mengatakan, ini semua ideku. Baru dia sadar dia buka mulut. Dia jatuh gitu ya. Jadi begitu buka mulut dia jatuh karena mau bilang ini semua ideku dan dia mati. Lalu bangau-bangau bingung gimana nih udah mati dia. Akhirnya bangau-bangau lepas kayunya dan mengatakan itulah pinter ya pinter gak usah banyak ngomong. Kalau terus omongin pintermu mati. Nah ini nasihat yang saya dapat waktu SD ya. Saudara jadi pahlawan gak harus cerita kepahlawananmu. Biar aja. Nah orang ini cuma duduk di pasir senyum. Aku sudah tolong orang. Apakah dia dihargai? Enggak. Yang pemimpin yang diselamatkan nyawanya Somel. Oke sudah, sana pergi loh. Kita nggak perlu kamu lagi di sini. Nah ini satu film yang sangat bagus sekali, 1917. Di dalam film ini ditunjukkan tentang berapa mengerikannya peperangan, berapa menderitanya orang yang berjuang di dalam peperangan, berapa menakutkannya harus berperang. Lalu satu kali, satu orang ini berlindung di dalam sebuah rumah, ditanya apa sih yang menyebabkan kamu pergi berperang? Kamu punya keluarga nggak di Inggris? Punya. Kamu punya papa mama? Masih hidup. Kamu punya adik-adik, kakak-kakak? Punya.
Kamu punya orang-orang yang kamu sayang di Inggris, iya. Kenapa pergi ke sini? Kenapa perang? Kenapa nggak tinggal di tempatmu? Dia kasih jawaban sangat baik. Dia mengatakan, supaya neraka ini tidak dibawa ke keluarga saya. Biar saya hadapi neraka ini di sini. Nah, jadi dia menghadapi peperangan, dia mau perang. Bukan karena dia hobi perang, tapi justru untuk mencegah kejahatan menyebar kemana-mana. Nah, saudara sekalian, di dalam hidup manusia, kita mesti mendeteksi hal apa yang harus kita perangi. Nah, ini prinsip penting dari film ini. Saudara ditunjukkan bahwa peperangan itu ada banyak dimensi. Ada yang dimensinya bawa senjata, tembak lawan. Ada yang dimensinya pengambil keputusan yang menggantungkan diri. Yang memberikan perintah yang membuat orang menggantungkan diri kepada perintahnya. Ada yang menjadi prajurit yang maju. Ada yang menjadi pembawa pesan seperti orang ini. Perang satu, tapi yang ikut perang ada begitu banyak variasi tugas. Nah, demikian film ini mengatakan kamu juga ada perang sendiri. Nah, maka satu sudut pandang dari film itu membuat kita seolah-olah menjadi orang ketiga ketika dua orang itu masih ada. Dan jadi orang kedua ketika orang kedua itu sudah mati. Kita jadi seperti teman tokoh utama. Jalan sama dia, lihat eye level dengan dia, berbicara seperti dengan dia, ikut dia di dalam hal apapun. Membuat kita sadar kita seperti sedang perang dengan dia. Dan film ini mau mengatakan kepada kita memang hidupmu itu perang kok. Kamu lagi perang. Tadi saya bilang perang, kok ya, bukan perangko. Nanti ada yang salah dengar, hidup kami perangko, bukan perang, kok. Jadi hidupmu itu perang, kamu sedang berperang, tapi perangmu itu ada banyak variasi. Ada yang perang karena mempunyai lingkungan hidup yang buruk, perangi dengan cara Tuhan. Ada yang perang karena bergumul dengan masalah apapun itu, finansial, kesehatan atau apapun. Mari atur strategi untuk berperang. Nah, Tuhan mau kita membaca kisah ini dan menyadari jika Tuhan adalah panji-panji Israel, mari kita juga berperang demi nama Tuhan. Mari kita menjalankan hidup kita, mengalahkan apapun yang merintangi kita dengan sadar saya berperang bagi Tuhan. Saya mengatasi problem saya demi Tuhan. Saya membuat hidup saya tertangani juga karena Tuhan. Maka berhentilah menjadi despair. Berhentilah menjadi putus asa. Berhentilah menjadi orang yang gampang menyerah. Berhentilah menjadi orang yang pasif. Mari mulai berjuang. Mari angkat panji-panji dan mengatakan, aku berperang bagi Tuhan. Dan aku akan berstrategi, aku akan persevere, aku akan tekun. Dan aku akan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin saudara. Setiap berita tentang perang di Israel membuat kita sadar. Sama seperti umat Tuhan, ada kesulitan, harus berperang. Demikian saya juga ada kesulitan dan harus berperang. Masing-masing punya kesulitan sendiri. Jangan suka banding diri dengan orang lain. Kalau saudara banding dengan orang lain, saudara bisa minder, bisa juga sombong. Saya pernah tanya pendeta Billy, waktu pendeta Billy mengajar di kelas saya. Waktu itu saya mahasiswanya, dia jadi dosen saya. Saya tanya, Pak Billy kalau baca buku berapa cepat? Pak Billy tanya balik, lu mau lomba sama saya atau gimana? Saya bilang, enggak mau lomba, cuma mau tahu aja. Dia bilang, dalam hati kamu pengen lomba kan? Saya bilang, enggak lah, kan udah pasti kalah. Terus, kenapa tanya itu? Ya saya cuma mau tanya aja berapa cepat engkau membaca. Supaya tahu kira-kira saya bisa menguasai bahan secepat apa. Lalu dia bilang, udahlah masing-masing orang beda. Saya baca cepat, baca lambat, enggak relevan. Yang penting kamu bagaimana. Nah, ini pengertian yang penting sekali. Saudara lihat perangnya orang lain, saudara bisa sombong. Untung saya enggak semenderita dia. Atau bisa minder, kenapa hidupku lebih berat dari hidup dia. Banyak orang tidak mengerti berapa besar kesulitan hidup orang lain. Nah saudara sekalian, kita punya perang masing-masing. Kita punya wilayah masing-masing. Kita punya musuh yang beda-beda. Kita punya halangan yang beda-beda. Kita punya tanggungan yang beda-beda. Dan Tuhan mau mengatakan, tangani perangmu. Angkat panji-panji Tuhan. Ingatlah, jika Tuhan mengangkat lengan memimpin engkau berperang, Tuhan akan menyertai kamu. Nah maka Tuhan menyertai, tapi bukan tanpa engkau ikut berperang. Nah itu sebabnya mari pahami kisah-kisah seperti ini. Tuhan menjadi simbol bahwa Musa menjadi simbol bahwa Tuhan menyertai Israel. Tuhan berkenan atas perang ini. Maka saudara harus pilih perang ya. Jangan perang yang Tuhan gak suka. Saudara perang lawan orang miskin. Saudara perang lawan rekan kerjamu mau hancurkan dia. Tuhan tidak berkenan akan engkau. Gak mungkin ada tangan teracung memimpin engkau berperang. Jika perangmu perang yang jahat, Tuhan tidak sudi memimpinmu. Tapi jika perangmu adalah untuk menaklukkan kekacauan, jika engkau ingin hidupmu baik, jika engkau ingin beres di hadapan Tuhan, jika engkau berjuang untuk hidup suci, jika engkau berjuang untuk jadi berkat, Tuhan akan menyertai. Panji-panji Tuhan boleh engkau angkat, dan tangan Tuhan akan teracung menunjukkan dia berkenan pada perangmu. Biarlah Tuhan memperkenan peperangan kita masing-masing dan memberikan kita kemenangan di dalam waktu yang dia mau. Jadi ingat lagi, janji Tuhan masa depan. This present moment, saat ini ada penyertaan Tuhan untuk kita berperang.
Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon pertolongan-Mu. Jika kami mengharapkan kesempurnaan itu nanti di dalam janji Tuhan, saat ini kami mengharapkan penyertaan-Mu untuk berperang memimpin kami. Biarlah peperangan kami diperkenan oleh Tuhan, karena kami melakukannya dengan cara yang diperkenan Tuhan, dan melakukannya untuk tujuan yang memuliakan Tuhan. Tolong kami berperang, dan berkenanlah memimpin kami. Biarlah kami melihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi umat Tuhan dan juga memberikannya bagi kami. Tolong kami mengatur strategi. Tolong kami bertekun, persevere di dalam tugas peperangan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.